Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Rido, kita mancingnya lanjut lain hari saja ya. Sepertinya ini urusan serius. Ya udah, aku pulang aja ya. Maaf ya, Do. Rido menepuk bahu Arlingga memberi isyarat kalau itu bukan jadi masalah. Dirinya segera beranjak untuk pulang ke rumah. Suara gaduh di teras membangunkan si Mbak Arlingga dari tidur malamnya. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, mendengar jelas percakapan yang terdengar samar dari balik dinding kayu kamar depan. Si mbahnya melangkah keluar kamar menuju teras. Matanya meski sudah dimakan usia langsung tertuju pada Arlingga dan Juna yang duduk di bangku panjang. Lingga, Juna, ada apa malam-malam begini kok ramai sekali? Kami nemu sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. Seseorang? Mbak Sena mengangkat alis, jelas kebingungan. Juna yang duduk dengan wajah serius mulai menjelaskan. Kami tadi mancing di sungai belakang pabrik tua. Di sana kami menemukan seorang anak perempuan. Tubuhnya basah kuyup, kedinginan dan lemah. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bilang tolong beberapa kali lalu pingsan. Mbak Sena menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan keriput. Lalu sekarang di mana anak itu? Di dalam sama ibu, lagi ganti baju dan dihangatkan. Mbak Seno duduk di bangku panjang, mengarahkan tatapan tajamnya pada sebuah buku basah yang berada di meja kayu teras itu. Lalu buku apa itu? Arlingga dan Juna saling tatap sejenak lalu menyodorkan buku tersebut pada Mbak Seno. Buku ini kami temukan terikat kain di perut anak itu, Mbah, dan mungkin ada hubungannya dengan sebuah sekte yang tidak asing bagi kita. Mbak Seno mengerenyit dan menerima buku itu dengan kedua tangan. Sabulnya sudah rusak, tintanya sebagian besar luntur terkena air. Tapi ia membukanya perlahan. Halaman pertama masih cukup jelas untuk dibaca. Ia memicingkan mata membaca tulisan yang terbaca samar. Tolong anak saya, tolong biarkan dia hidup. Dia ingin dijadikan tumbal oleh pemuja Dewi. Mbak Sena membaca kalimat itu dengan suara pelan, hampir seperti bergumam. Ekspresi wajahnya berubah saat membalik halaman berikutnya. Dengan hati-hati ia membaca tulisan-tulisan lain yang tertulis di sana. Arlingga dan Juna memperhatikan dengan seksama. Mereka tidak berani mengganggu meski rasa penasaran terus menggantung di benak mereka. Mbak Sena membaca hingga 3 lembar lalu mendongak perlahan, wajahnya penuh keterkejutan. Ini adalah catatan tentang sekte Lawean dan sebuah perjanjian. Arlingga tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Dugaannya benar kala itu. Sekte Lawean, sebuah sekte penganut ilmu hitam pemuja Nyai Lawi Durganala. Sosok yang berpengaruh pada beberapa kejadian yang ia hadapi dulu. Namun Juna yang belum begitu mengerti merasa bingung. Sekte Lawean? Apa itu, Mbah? Mbak Sena menghela nafas panjang menutup buku itu untuk sesaat sebelum menjelaskan. Sekte Lawean adalah kelompok pemuja Dewi Lawean. Dewi yang dipercaya menguasai kekuatan gaib dan nasib manusia. Mereka percaya bahwa untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Dewi itu,
Sosok yang dipuja oleh mereka inilah yang sedang Mahendra hadapi selama ini. Salah satu Panglima Segoro Gede. Panglima Segoro Gede? Maksudnya makhluk seperti Surogandru dan Mahesa Kolo yang pernah kita hadapi sebelumnya? Benar, Juna. Dia adalah salah satu makhluk seperti mereka, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Juna tertegun, tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya Ilawe itu. Seingatnya Surogandru dan Mahesa Kolo saja sudah sangat kuat. Lalu apa yang membuat anak itu sampai harus dihanyutkan di sungai? Apa di buku itu ada informasi mengenai anak itu, Mbah? Mbah Seno kembali membuka buku itu, kali ini memperlihatkan halaman tertentu pada Arlingga dan Juna. Di sana tertulis tentang ritual yang biasa dilakukan sekte tersebut dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Ia membaca beberapa kalimat. Anak ini adalah anak yang ditakdirkan untuk dipersembahkan pada Nyai Lawe untuk tujuan tertentu. Tidak ada penjelasan mengenai tujuannya, namun pasti ada alasan besar di balik ini semua. Ia meletakkan buku itu di pangkuannya, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku merasa orang tua anak itu sengaja menghanyutkan anaknya. Mereka ingin menyelamatkannya dari sekte itu. Arlingga mengepalkan tangannya, wajahnya memerah menahan amarah. Kenapa anak kecil nggak bersalah seperti itu harus jadi korban? Mereka benar-benar kejam. Juna juga terlihat murka, ia memukul lututnya dengan kepalan tangan. Anak itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Tradisi seperti ini nggak bisa dibiarkan. Aku paham kemarahan kalian, tapi kita tidak bisa gegabah. Buku ini adalah pesan terakhir dari orang tua anak itu. Mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan dan kita harus menghormati usaha mereka untuk menyelamatkan anak ini. Mbah Seno berusaha menenangkan situasi meski dalam hatinya juga tidak bisa melihat anak tidak bersalah itu dijadikan tumbal. Memangnya di mana lokasi tempat sekte itu berada, Mbah? Mbah Seno membuka halaman ketiga dari buku itu, matanya membaca nama sebuah tempat yang tertulis di sana. 3 desa dari arus sungai. Desa itu bernama Sendang Jati. Sendang Jati? Desa itu bukan desa biasa. Di sini tertulis setiap orang yang tinggal di sana adalah pengikut sekte Lawean. Mereka bukan hanya percaya, tapi mereka juga hidup untuk memenuhi perintah Dewi itu. Semua yang mereka lakukan termasuk pengorbanan ini dianggap suci. Mbah, kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus ke sana. Kita nggak boleh biarkan mereka terus seperti ini. Tidak sekarang, Juna. Sekte ini bukan kelompok biasa. Mereka punya pengaruh besar, dan kita tidak tahu sejauh mana kekuatan mereka. Kita juga perlu memberitahu mereka. Mereka siapa, Mbah? Mbah Arya, Mahendra, dan Aswan. Arlingga dan Juna saling tatap, mulai mengerti dengan perkataan Mbah Seno. Mahendra dan Aswan pasti juga tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi Mahendra yang memang selama ini mencari lokasi tempat sekte ini. Gunung Merbabu, langkah demi langkah kulewati, menyusuri jalur sempit yang membelah padang rumput dengan langit senja yang perlahan memudar. Di belakangku, derap kaki para pendaki menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan, berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tersapu angin. Dingin malam mulai menyelimuti Gunung Merbabu, menusuk kulit meski jaket tebal membungkus tubuhku rapat-rapat. Udara gunung ini selalu khas, sejuk namun terasa menyengat jika terlalu lama terpapar. Sebagai ketua komunitas pencinta alam di kampus, tanggung jawab memimpin pendakian ini terasa seperti beban sekaligus kebanggaan.
Sesekali aku menoleh ke belakang memastikan semua anggota rombongan tetap berada dalam barisan. Di antara mereka, Laras, wakil ketua komunitas, berjalan dengan langkah mantap. Pandangannya tajam mengawasi anggota baru sambil sesekali memberi isyarat agar tetap menjaga ritme langkah. Wan, pos batu tulis sudah dekat kan? Tanya Laras dengan suara yang terdengar sedikit lelah. Nafasnya terengas setelah mendaki jalur yang menanjak cukup panjang. Aku menoleh, melirik jam tangan sebentar lalu mengangguk kecil. 15 menit lagi kita sampai. Aku memperlambat langkah memastikan dia bisa mengikuti dengan nyaman. Rombongan di belakang kami terus bergerak. Meskipun kelelahan mulai terlihat di wajah mereka, beberapa anggota baru berbicara pelan mencoba melawan rasa kantuk dan letih yang mulai menyerang tubuh mereka. Ketika akhirnya kami tiba di pos batu tulis, suasana berubah. Sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon pinus menjulang tinggi menjadi tempat yang ideal untuk bermalam. Aku menghentikan langkah, menoleh ke arah Laras dan memberikan isyarat bahwa kami akan mendirikan tenda di sini. Malam ini kita dirikan tenda di sini. Usap Laras dengan suara lantang menarik perhatian seluruh rombongan. Ia melanjutkan. Anggota pria bantu dirikan tenda, anggota wanita siapkan peralatan masak untuk makan malam. Tanpa banyak bicara, semua anggota langsung bergerak sesuai arahan. Para senior dengan sigap membimbing anggota baru, memastikan setiap tugas berjalan dengan lancar. Aku berjalan di antara mereka, memeriksa satu persatu tenda yang mulai berdiri. Mataku memperhatikan setiap detail, memastikan semua tali tenda tertambat dengan kokoh. Kain-kain tenda berwarna cerah terlihat kontras dengan gelapnya malam yang kian pekat. Setelah semuanya siap, kami berkumpul di sekitar api unggun. Nyala api memancarkan cahaya hangat yang memantulkan bayangan pada wajah-wajah lelah namun puas. Aroma sup yang mendidih di atas kompor bercampur dengan harum kopi yang diseduh dalam gelas plastik. Laras menghampiriku dengan membawa sepiring nasi sop dengan segelas kopi hangat. Wan, makan dulu atau kopi dulu? Aku tersenyum tipis mengambil kopi lebih dulu. Kopi dulu, Ras, biar gak ngantuk. Laras duduk di sampingku mengamati para anggota baru yang mendengarkan cerita dari para senior. Gelak tawa dan suara antusias menggema di sekitar api unggun menghidupkan malam yang dingin. Beberapa senior berbagi pengalaman mendaki gunung lain, kisah lucu hingga momen-momen berbahaya. Semuanya seolah menyulut semangat baru bagi anggota yang masih hijau. Gimana suasana pendakian kali ini, Wan? Sama saja, Ras. Bedanya gak ada Mahendra dan yang lain. Laras terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Dari raut wajahnya, aku tahu dia setuju denganku. Kehadiran Mahendra dan yang lainnya memang terasa kurang di pendakian kali ini. Mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing, dan aku tahu Laras juga merindukan kehadiran mereka di momen seperti ini. Kalau saja nggak ada pelantikan ini, aku mungkin bakal ikut sama Mahendra. Api unggun di depanku mulai mengecil, nyalanya sesekali berkedip-kedip tertiup angin malam. Aku duduk bersilah, memeluk lutut, mataku memandang langit malam yang dihiasi bulan purnama. Keindahan bulan malam itu tidak mampu sepenuhnya mengusir rasa gelisah yang mulai bersarang di dadaku. Di sekelilingku hanya suara tenda yang bergesekan dengan angin yang terdengar. Para anggota telah terlelap, mungkin kelelahan setelah perjalanan panjang, tapi aku tetap terjaga. Entah kenapa pikiranku terus mengembara seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun nyata sedang mengintai. Dari arah belakang, suara langkah pelan mendekat. Aku menoleh cepat hanya untuk melihat Laras keluar dari tenda dengan termos kecil dan 2 gelas plastik di tangannya. Kamu kenapa, Wan? Dari tadi kelihatan gelisah. Aku menarik nafas panjang mencoba meredakan ketegangan di dada. Entah, Ras, aku cuma punya firasat tidak enak. Ada sesuatu yang gak beres. Laras duduk di sampingku, menuangkan kopi dan termos ke dalam gelas plastik. Tangannya tampak tenang meski aku tahu pikirannya mungkin tidak. Ia menyerahkan 1 gelas kepadaku. Ia menggenggam gelas miliknya sendiri, tatapannya lurus ke arah api unggun yang hampir padam. Sesekali pantulan nyala api kecil menyentuh wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Mungkin kamu cuma terlalu mikirin tanggung jawab. Kamu ketua di sini, Wan. Semua orang bergantung pada kamu, jadi wajar kalau perasaanmu seperti itu. Aku menyesap kopi itu pelan, rasanya hangat, pahit tapi cukup untuk mengusir dingin malam yang semakin menggigit.
Mungkin kamu benar. Gumamku sambil memandang api unggun yang kian kecil nyalanya sesekali berkedip diterpa angin. Keheningan sesaat menyelimuti kami, hanya ditemani suara desiran angin dengan aroma kopi yang samar bercampur dengan bau asap kayu. Laras meniup kopinya perlahan lalu mengangkat pandangannya ke arah langit malam. Bulan purnama, katanya pelan lebih kepada dirinya sendiri. Aku menoleh mengikuti arah pandangnya. Wajahnya diterangi cahaya bulan dan matanya ada sesuatu campuran rasa tenang, rindu dan entah apa lagi yang sulit dijelaskan. Seolah ia sedang memikirkan seseorang yang sangat berarti baginya. Laras. Ia menoleh sedikit tapi tidak menjawab, menunggu aku melanjutkan. Apa yang kamu rasakan tentang Mahendra? Maksudnya, Wan? Maksudku, kamu gak usah khawatir sama dia. Dia pergi sendirian untuk meruat pedang Candraloka, dan sudah pasti itu bukan hal yang mudah. Laras kembali memandang ke arah bulan. Senyumannya muncul tipis, tapi ada guratan lain di wajahnya, sesuatu yang sulit dijelaskan antara sedih dan bangga. Mahendra itu seperti matahari, katanya tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh makna. Aku merenyit mencoba memahami kata-katanya. Matahari? Iya. Dia selalu tahu kemana harus bersinar, meskipun jalannya gelap. Tapi aku ini cuma rembulan. Kadang aku khawatir kalau dia terlalu terang, dia bakal kelelahan sendiri. Tapi aku juga tahu aku gak bisa menghentikannya. Aku terdiam, kata-katanya sederhana namun perlahan mulai kupahami. Laras tidak hanya berbicara tentang Mahendra sebagai seorang sahabat atau rekan, tapi lebih dari itu. Aku khawatir, Wan. Tapi aku juga percaya dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan aku sudah terbiasa dengan itu. Perjalanan seperti ini adalah bagian dari dirinya. Bagian yang membuatnya jadi Mahendra yang aku kenal. Kata-katanya membawa kehangatan sekaligus kesedihan. Aku bisa merasakan betapa besar kepercayaan Laras pada Mahendra, tapi juga ketakutan yang diam-diam ia simpan rapat-rapat. Kadang aku berharap dia gak harus pergi sejauh itu. Tapi aku tahu kalau aku memintanya berhenti, aku hanya akan menghapus sinarnya. Ucapnya dengan nada yang lebih rendah, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku menghela nafas panjang, mencoba mencerna semuanya. Laras berbeda dari kebanyakan orang yang aku kenal. Dia mampu mencintai dengan cara yang tidak banyak orang pahami, memberi ruang tanpa kehilangan makna kasih, percaya tanpa harus selalu ada di dekatnya. Berbeda dengan banyak anak muda saat ini, yang sering sibuk mengukur perhatian dari hal-hal kecil seperti balasan pesan yang terlambat, seolah cinta hanya dinilai dari seberapa cepat seseorang menjawab. Laras membuktikan bahwa cinta yang dewasa adalah tentang kepercayaan, bukan kontrol, tentang pengertian, bukan tuntutan. Namun di balik ketenangannya, aku tahu ada kekhawatiran yang ia sembunyikan. Laras memang tidak pernah menunjukkannya secara langsung, tapi aku bisa melihatnya dari tatapan yang kosong setiap kali nama Mahendra disebut. Jadi, kamu tidak pernah berpikir untuk memintanya berhenti? Aku akhirnya bertanya meskipun aku tahu apa jawabannya. Laras menatapku, senyumannya kembali muncul. Kali ini lebih lembut. Kalau aku memintanya berhenti, Wan, aku bukan Laras yang dia pilih untuk berjalan di sisinya. Jawabannya sederhana tapi terasa begitu dalam. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-katanya meninggalkan jejak yang mendalam di pikiranku. Aku menyesap kopi terakhirku, memandang ke arah bulan purnama yang menggantung indah di langit. Laras di sampingku kembali menatap api unggun yang hampir mati. Aku hanya bisa berdoa selalu. Bisiknya pelan, seolah kata-kata itu ditunjukkan untuk dirinya sendiri, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku tidak membalas, hanya duduk diam di sampingnya, membiarkan keheningan malam menjadi jawaban atas semuanya. Malam itu berlalu dengan percakapan yang meninggalkan keheningan panjang. Meski Laras terlihat tenang, aku tahu ada banyak hal yang ia sembunyikan di balik senyumannya.
Aku sendiri hanya bisa berharap Mahendra baik-baik saja di perjalanannya menuju Sedang untuk meruat pedang Candraloka. Rembulan tetap bersinar terang menyinari pos batu tulis yang kini hampir sepenuhnya tertidur. Namun di balik keindahannya, bulan itu terasa seperti saksi bisu dari kekhawatiran yang kami sembunyikan dalam doa-doa yang tidak terucap. Hingga tiba-tiba suara jeritan memecah malam. Aku langsung berdiri, begitu pula Laras yang refleks menoleh ke arah sumber suara. Dari salah satu tenda di sisi kiri terlihat bayangan seseorang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Siluet tubuh itu tampak menggeliat liar seperti binatang yang sedang meronta. Apa yang terjadi? Kami segera berlari menuju tenda itu. Beberapa anggota lain yang terbangun ikut berkerumun. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Di dalam tenda, seorang anggota baru sedang meronta-ronta, matanya melotot liar sementara dua senior berusaha keras menahannya. Dia kenapa? Kami nggak tahu, tiba-tiba dia bangun dan langsung berteriak seperti ini. Jawab salah satu senior, suaranya terdengar putus asa. Aku memandang anggota itu dengan seksama. Gerakannya terlalu liar untuk ukuran manusia biasa. Tangannya mencakar udara, tubuhnya melompat seperti hendak menyerang siapa saja yang mendekat, tapi bukan itu yang membuat tubuhku merinding. Mata anggota itu tidak lagi seperti manusia. Dalam pandanganku, aku melihat sorot mata lain di baliknya, seperti bayangan seekor serigala besar dengan taring panjang yang tajam. Aul. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Laras yang berdiri di sebelahku menoleh tajam. Aul, maksudmu mitos siluman serigala di Merbabu itu? Cerita tentang siluman serigala di Merbabu tiba-tiba terasa lebih nyata daripada yang pernah aku duga sebelumnya. Tapi tidak, ini bukan Aul. Namun tidak ada waktu untuk menganalisis lebih jauh. Jeritan lain terdengar dari arah tenda lain. Aku menoleh cepat melihat bayangan lain yang bergerak dengan cara yang sama anehnya di dalam tenda berbeda. Wah, ini gak beres, ujar Laras dengan nada khawatirnya semakin jelas. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. Aku tahu, kita harus bertindak sekarang. Keadaan di pos batu tulis semakin kacau. Beberapa anggota baru mulai menunjukkan perilaku serupa, melompat liar, mengeram, dan berusaha menyerang siapa saja di dekat mereka. Aku tahu ini lebih dari sekedar kelelahan atau stres. Ini adalah sesuatu yang gaib. Ras, coba kamu tenangkan anggota perempuan. Jangan biarkan mereka panik, ujarku sambil mendekati anggota pertama yang kerasukan. Laras mengangguk tegas. Meski wajahnya penuh kecemasan, ia berlari ke arah kelompok anggota perempuan, mencoba menenangkan mereka sambil menjaga agar tidak ada yang berpisah dari kelompok. Aku berjongkok di dekat anggota yang pertama kali kerasukan, merapalkan lantunan ayat suci untuk mengeluarkan sosok itu. Dengan hati-hati aku memegang kepalanya, berusaha tidak membuatnya semakin liar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca ayat-ayat perlindungan. Anggota itu meronta semakin kuat. Tubuhnya mengejang seperti sedang melawan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Namun sebelum aku berhasil menyadarkannya, suara teriakan lain terdengar dari arah tenda belakang. Dua anggota yang kerasukan melepaskan diri dari genggaman para senior dan berlari menuju hutan. Gerakannya cepat dan liar seperti binatang buas. Wan, mereka kabur! Aku menoleh ke arah Laras yang masih sibuk menjaga anggota lainnya. Wajahnya tampak cemas, tapi ia mengangguk cepat ketika aku memberi isyarat. Ras, kamu jaga mereka di sini. Aku akan mengejar dua orang itu. Hati-hati, Wan. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera berlari mengejar mereka. Dalam gelapnya malam, hanya cahaya rembulan yang menjadi pemanduku. Angin menerpa wajahku dan suara langkah kaki mereka terdengar semakin jauh. Di tengah pelarianku, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Di sudut mataku terlihat siluet lain bergerak cepat di antara pepohonan. Lebih besar dan lebih gelap daripada manusia. Siluet itu berlari ke arah tenda, ke tempat Laras dan anggota lainnya. Aku berhenti sejenak mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Namun dua anggota yang melarikan diri adalah prioritasku saat ini. Dengan mengesampingkan kekhawatiranku, aku kembali berlari, mengandalkan sedikit energi batinku untuk mempercepat langkah. Akhirnya aku berhasil mengejar mereka di sebuah celah sempit di antara batu-batu besar.
Kedua tubuh itu berdiri diam di tepi jurang kecil, bergerak aneh seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Hentikan! Aku mencoba menarik perhatian mereka, namun bukannya berhenti. Mereka berbalik perlahan, menatapku dengan mata merah menyala yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Geraman rendah keluar dari tenggorokan mereka seperti suara binatang buas. Aku mendekat dengan hati-hati, langkahku dipandu oleh doa yang terus kurapal dalam hati. Tanganku menggenggam kalung di leherku, memanggil kekuatan yang telah lama menjadi bagian dari dalam diriku. Dengan gerakan cepat, aku meraih salah satu dari mereka, seorang anggota yang kerasukan dan memeluk tubuhnya erat-erat, mencegahnya melompat ke jurang kecil di depannya. Tubuhnya meronta dengan kekuatan luar biasa, jauh melampaui kekuatan manusia biasa. Nafasnya terengah, matanya yang merah menyala menatapku penuh kebencian. Keluar dari tubuh ini! Aku membaca amalan pemutih. Suara doaku menggema di antara tebing-tebing batu. Teriakan melengking dari tubuhnya seperti suara dua jiwa yang sedang bertarung dalam satu tubuh. Perlahan sosok gaib yang menguasainya keluar dalam wujud bayangan hitam, berputar-putar di udara sebelum lenyap dalam kegelapan malam. Aku melepaskan pelukanku perlahan, menurunkan tubuh anggota itu yang kini lemas tidak berdaya. Tapi sebelum sempat aku bernapas lega, anggota yang kedua kerasukan melompat ke arahku. Taringnya tampak seperti binatang buas. Aku sikap menghindar, melangkah ke samping, lalu memutar tubuhku untuk memeluknya dari belakang. Dengan kedua tangan aku memegangi pundaknya erat-erat, membaca doa yang sama. Tubuh itu mengerang, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan Asoka dalam doaku memaksanya menyerah. Sosok yang menguasainya keluar dengan ceritanya bahkan lebih menusuk dari sebelumnya, sebelum akhirnya menghilang ke dalam bayangan. Aku menggendong kedua anggota itu di bahuku. Tubuh mereka terasa berat, tapi aku tidak memperdulikannya. Yang ada di pikiranku hanyalah membawa mereka kembali ke tenda dengan selamat, memastikan anggota rombongan lainnya tetap aman. Langkah-langkahku di jalan setapak terasa seperti perjalanan panjang tanpa akhir. Angin malam yang dingin menusuk kulit, dan hutan yang seharusnya tenang kini terasa mencekam. Aku bisa merasakan sesuatu mengawasiku dari kejauhan, tatapan yang tajam dan penuh ancaman. Ketika aku tiba kembali di area perkemahan, nafasku terhenti sejenak. Di tengah area perkemahan berdiri seorang pria setengah baya dengan postur tegap, mengenakan ikat kepala hitam dan kalung taring yang melingkar di lehernya. Di lengannya, tubuh laras terkulai lemah, tidak sadarkan diri. Namun yang lebih mengerikan adalah makhluk-makhluk gaib berbentuk serigala besar yang mengeram ganas di sekitarnya. Taring mereka bersinar di bawah cahaya bulan. Lepaskan dia! Aku menurunkan dua anggota yang aku gendong ke tanah dengan hati-hati. Pria itu menoleh perlahan, wajahnya dihiasi senyum sinis yang memancing kemarahanku. Kalau tidak, apa kau akan membiarkan seluruh anggota rombonganmu mati di sini? Aku mengepalkan tangan, mencoba menekan amarah yang mulai memuncak. Serigala-serigala itu semakin mendekat. Geraman mereka terdengar jelas seperti peringatan, tapi tatapanku tetap terkunci pada pria itu dan laras yang ada di lengannya. Tidak ada pilihan lain. Asoka, bantu aku. Energi hangat mulai mengalir ke tubuhku, perlahan menguatkan setiap otot dan tulang. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pria itu mengangkat satu tangannya. Dari belakang tubuhnya muncul asap hitam yang berputar seperti portal, memancarkan aura dingin. Sudah cukup permainan malam ini. Selamat tinggal. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan serigala-serigala itu untuk menyerang. Makhluk-makhluk itu melompat ke arah anggota rombongan dengan kecepatan kilat. Aku tidak punya pilihan lagi. Tubuhku segera dipenuhi aura putih yang berpendar lembut, dan tanganku berubah menjadi cakar tajam yang memancarkan energi Asoka. Dalam sekejap aku melompat ke arah serigala-serigala itu, mencabik-cabik tubuh mereka satu persatu sebelum mereka sempat mendekati rombongan. Aku bergerak secepat angin, memastikan tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang sedang aku lakukan. Setiap serangan cakarku menghancurkan tubuh serigala-serigala itu menjadi abu hitam, berterbangan bersama angin malam. Jeritan makhluk-makhluk itu terdengar seperti suara yang berasal dari dunia lain, menggema di antara pepohonan. Ketika serigala terakhir hancur,
Aku segera melompat ke arah pria itu, tapi ia sudah melangkah mundur ke dalam portal hitam yang perlahan menelannya. Laras! Suaraku menggema di tengah hutan, namun terlambat. Pria itu telah menghilang, membawa serta Laras ke dalam kegelapan. Aku berdiri terpaku, nafasku memburu, dadaku terasa sesak oleh amarah dan rasa bersalah. Sial, aku terlambat. Dalam kemarahanku, aku memukul batu besar di dekatku. Batu itu hancur berkeping-keping, suaranya memecah keheningan, menarik perhatian anggota rombongan yang menatapku dengan mata penuh ketakutan. Di antara serpihan batu, pendengaranku tertuju pada sesuatu yang tergeletak di tanah. Sebuah kalung dengan bandul permata merah yang memancarkan cahaya redup. Aku membungkuk meraih kalung itu dengan tangan yang masih bergetar. Batu panca merah. Kalung ini adalah milik Laras, sesuatu yang selalu ia jaga dengan hati-hati. Aku tahu permata ini masih terhubung dengan energinya. Aku menggenggam kalung itu erat, membiarkan harapan terakhirku menyala. Aku akan membawamu pulang, Ras. Aku berjanji. Malam itu aku tahu tugas ini lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan, tapi aku tidak akan menyerah. Aku menarik nafas panjang, menenangkan diriku, lalu berbalik menghadap anggota rombongan. Aku masih punya tanggung jawab di sini. Mereka membutuhkan perlindunganku dan aku tidak boleh mengecewakan mereka. Langkahku terasa berat ketika kembali ke area perkemahan. Kegelapan malam menyembunyikan wajah-wajah cemas para anggota. Tetapi bayangan mereka yang duduk melingkar di dekat tenda terlihat jelas di bawah sinar bulan. Beberapa dari mereka masih gemetar. Ada yang bahkan berusaha menahan isak tangis. Kekacauan tadi telah membuat suasana berubah menjadi penuh ketakutan. Aku berdiri di tengah mereka memandang seluruh anggota. Para senior mencoba menenangkan anggota baru, tetapi rasa takut itu terlalu nyata untuk diabaikan. Semuanya berkumpul sekarang. Para anggota meski terlihat ragu akhirnya bergerak mendekat. Beberapa senior berdiri di belakangku menunggu instruksi lebih lanjut. Aku menghela nafas dalam-dalam sebelum memulai. Aku tahu apa yang baru saja kita alami tadi sangat mengganggu. Kejadian seperti ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan, apalagi di tempat seperti ini. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal. Kita semua masih di sini bersama, dan kita akan melewati ini. Aku mencoba menenangkan mereka. Mata beberapa anggota baru masih berkaca-kaca. Mereka saling pandang, mungkin mencoba mencari keberanian dari satu sama lain. Aku melanjutkan. Besok pagi kita akan turun gunung. Pelatihan ini akan kita lanjutkan di pendakian berikutnya. Keamanan dan kondisi kalian lebih penting daripada segalanya. Salah satu anggota baru mengangkat tangan dengan ragu. Suaranya bergetar ketika bertanya. Kak, tadi itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Aku memandangnya, mencoba memberikan jawabannya tidak memperparah rasa takut mereka. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Yang pasti, aku pastikan kalian semua aman. Aku dan para senior ada di sini untuk memastikan itu. Aku memandang mereka satu persatu, memastikan setiap mata bertemu dengan mataku. Kalian adalah bagian dari keluarga ini, dan seperti keluarga kita akan saling menjaga. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang kita tinggalkan. Beberapa anggota terlihat mulai tenang meskipun ketegangan di udara masih terasa. Aku tahu mereka butuh lebih dari sekedar kata-kata. Tadi itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi aku bisa menjamin satu hal. Kejadian itu tidak akan terulang kembali. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan kita semua turun gunung dengan selamat. Aku mengalihkan pandanganku ke para senior. Aku butuh kalian untuk membantu menjaga mereka. Pastikan tidak ada yang merasa sendirian. Malam ini kita fokus untuk istirahat agar besok perjalanan turun bisa berjalan lancar. Para senior mengangguk lalu perlahan mulai membimbing anggota baru kembali ke tenda masing-masing. Setelah semua anggota masuk ke dalam tenda, aku masih berdiri di tengah perkemahan. Tangan kananku menggenggam erat kalung batu panca merah yang tergeletak di tanah tadi. Bandul merahnya memantulkan cahaya bulan seolah menyala dengan caranya sendiri. Aku menatap langit melihat bulan purnama yang menggantung tinggi. Ada rasa marah, kecewa dan kehilangan yang bercampur aduk di dalam dadaku. Laras, aku berjanji akan membawamu pulang.
Aku mengepalkan tanganku, memejamkan mata mencoba menenangkan diriku. Sosok pria yang membawa Laras tadi masih jelas terbayang di pikiranku. Tidak hanya itu, gerombolan serigala gaib dan senyum liciknya membuat darahku mendidih. Jika bertemu lagi aku akan habisi siluman keparat itu. Malam itu terasa sangat panjang, tapi aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang lebih besar. Aku harus menemukan Laras apapun resikonya. Desa kerajaan. Aku melajukan motorku perlahan di jalan berbatu. Suara mesin Honda klasikku seakan berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tersapu angin. Udara sore itu terasa menusuk dingin, menyelinap hingga ke tulang, atau mungkin itu hanya perasaanku, dampak dari bayangan-bayangan peristiwa yang terus menggerayangi pikiranku. Laras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Apa mereka akan menyakitinya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku, membuat detak jantungku terasa lebih berat. Aku harus berbicara dengan Mbah Arya. Dia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Setiap langkah yang gegabah bisa memperburuk keadaan. Aku tidak ingin menyesal. Aku tiba di sebuah rumah kayu yang berdiri sederhana. Diapit oleh kebun kecil di kanan dan kiri. Aroma teh hangat samar tercium dari teras. Di sana Mbah Arya duduk di kursi kayu jati tua, menatap sore yang perlahan berubah gelap. Tangannya memegang gelas teh yang mengepul. Aku menuntun motorku ke bawah pohon mangga di halaman. Tangan Mbah Arya yang menggenggam gelas teh perlahan berhenti bergerak. Ia melirikku, pandangan matanya menyiratkan keheranan yang sulit disembunyikan. Lo kau wis bali asta, bukannya mendaki 3 hari. Aku mencoba tersenyum kecil meski jelas kegelisahanku tidak sepenuhnya tersembunyi. Ada masalah, Mbak? Masalah apa? Duduk dulu sini, ceritakan semuanya. Aku duduk di kursi di sebelahnya, kursi yang serasi dengan usianya. Kokoh meski telah dimakan waktu, rasanya tenggorokanku tercekat, kata-kata seakan membeku, seperti mencoba memuntahkan sesuatu yang terlalu pahit untuk didengar. Rombongan pendaki yang aku pimpin sama Laras. Suaraku mulai bergetar. Aku mengambil nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Kami diserang. Ada sesuatu, Mbak. Sosok serigala jadi-jadian, mereka menculik Laras. Cangkir di tangan Mbah Arya bergetar kecil sebelum diletakkannya di meja. Wajahnya berubah serius, kerutan di dahinya semakin dalam. Apa? Serigala jadi-jadian, Laras diculik? Aku mengangguk, lalu dengan suara tertahan aku menceritakan semuanya, dari awal pendakian malam di perkemahan hingga sosok itu menyeret Laras ke dalam gelap. Mbah Arya mendengarkan dengan seksama, diam untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Kenapa mereka menculik Laras? Aku tidak tahu, Mbak. Mereka menyerang begitu cepat, aku bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Aku malah terpaksa mengejar 2 orang yang kerasukan. Saat aku kembali, Laras sudah tidak sadarkan diri di tangan sosok itu. Kalau memang ini terjadi, pasti ada tujuan mereka. Apa Laras pernah terkait dengan sesuatu yang penting? Aku menunduk berpikir, lalu sebuah pikiran mengusik. Apa mungkin, Mbak, ini ada hubungannya dengan skor getih? Sejenak suara terasa semakin sunyi hingga suara lonceng sepeda dari arah jalan memecahnya. Aku menoleh, begitu juga Mbah Arya. 2 sosok familiar muncul, Reza dan Kuncoro, teman sekaligus murid Simbah. Mereka mengayuh sepeda tua dengan keranjang besar di belakangnya penuh dengan entok. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Reza dan Kuncoro turun dari sepeda menyerahkan kantong hasil jualan mereka. Iki, Mbah, hasil jualan entok, tapi cuma payu 3 ekor. Ya wis, gak apa-apa, alhamdulillah, masih dikasih rezeki. Loh, Wan, kok pulang katanya mendaki? Pendakian ditunda. Pasti kan nanti ada kita toh ya, jadi kurang asik. Tidak, malah kalau ada kalian jadi makin ribet. Tapi kenapa, Wan? Kenapa tiba-tiba pulang?
Aku menunduk, bingung harus mulai dari mana. Tatapanku berpaling ke arah Mbah Arya, berharap dia yang menjelaskannya. Siba menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas. Laras diculik. Seketika ekspresi Reza berubah, wajah cerianya memudar. Apa? Diculik siapa, Wan? Aku menceritakan semuanya. Kali ini lebih rinci. Reza mendengar dengan seksama, rahangnya mengeras. Terus apa rencanamu sekarang, Wan? Kita tidak bisa tinggal diam. Kita akan mencari tahu dulu, Za. Aku pikir Kalung Pancamera bisa membantu. Ada sari yang mungkin bisa menunjukkan di mana Laras berada. Tapi untuk sekarang kalian istirahat dulu. Perse-perse terus makan. Malam nanti kita coba panggil Sari menggunakan batu itu. Kami bertiga mengangguk dalam diam. Aku merasa sedikit lega karena setidaknya kami punya rencana. Tapi di sisi lain, bayangan Laras masih terus menghantui pikiranku. Aku hanya bisa berharap malam nanti kami mendapatkan petunjuk. Malam itu angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Di pendopo halaman rumah, suasana terasa ganjil. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai dari balik gelap malam. Kami duduk melingkar di sekitar Simba yang berada di tengah-tengah, bersila dengan hikmat. Di tangannya tergenggam erat batu pancamera, benda kuno yang memancarkan aura aneh seolah menyimpan kekuatan besar. Aku melirik Reza dan Kuncoro di sekitarku. Wajah mereka tampak serius, jauh berbeda dari biasanya. Kuncoro bahkan terlihat berkeringat meski udara malam begitu dingin. Reza yang biasanya selalu ceria kini duduk tegak dengan rahang mengeras. Jangan ada yang bicara sampai selesai. Kami mengangguk bersamaan, nyaris seperti refleks. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Mbah Arya yang memejamkan mata, lalu mulai melantunkan amalan dengan nada rendah, seolah berbisik ke alam semesta. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas, membawa beban yang sulit dijelaskan. Di sekitarnya angin yang tadinya berhembus lembut kini semakin kencang. Daun-daun kering di halaman mulai berputar, seakan menari mengikuti irama mantra yang ia bacakan. Udara terasa lebih berat dan tanpa sadar aku merasakan bulu kuduku meremang. Ketika amalan itu berakhir, suasana menjadi begitu sunyi hingga suara nafasku sendiri terasa terlalu keras. Lalu perlahan, asap putih tipis keluar dari batu pancamera, membentuk lingkaran-lingkaran kecil di udara. Asap itu terus bergerak, melayang seperti punya nyawa hingga akhirnya membentuk sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Perempuan itu mengenakan kebaya merah, anggun dan menawan dengan selendang putih melilit lengannya. Sosok itu membelakangi kami, gerakannya anggun seperti seorang penari. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan Reza yang biasanya tidak bisa menahan diri tampak terpaku dengan wajah tegang. Sari. Bisikku hampir terdengar, tapi perempuan itu sudah lebih dulu berbicara. Kalian memanggilku karena ingin tahu tentang Laras, bukan? Suaranya lembut namun memiliki wibawa yang memaksa kami untuk mendengarkan. Reza yang duduk di sampingku segera merespon, adanya penuh kecemasan. Iya, apa yang terjadi pada Laras? Di mana dia sekarang? Sari tetap tidak menoleh. Ia diam sejenak seolah menimbang kata-katanya sebelum menjawab. Untuk saat ini ia masih baik-baik saja. Laras ditahan oleh sosok yang selama ini berurusan dengan kalian. Kata-katanya membuat kami saling berpandangan, mencoba memahami maksudnya. Mbah Arya mengerutkan kening sementara Reza semakin gelisah. Aku bisa mendengar nafasnya yang tidak teratur lagi. Siapa sosok itu? Aku mencoba mengatasi rasa takut yang mulai menyusup ke dalam diriku. Sari perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang cantik namun dingin. Matanya menatap kami dengan tajam seolah menembus jauh ke dalam jiwa. Nyai Lawi Durganala. Sekejap pendopo terasa beku. Nama itu membuat darahku seakan berhenti mengalir. Aku, Reza, Kuncoro, bahkan Mbah Arya semuanya terdiam. Nyai Lawi Durganala, sosok yang kami tahu hanyalah legenda, tapi kini nyata di depan kami. Salah satu panglima Segoro Gede. Sudah kuduga kalau ini pasti ada hubungannya. Reza menelan ludah lalu bertanya dengan suara yang nyaris bergetar. Laras di mana dia sekarang? Dia berada di dimensi lain, di sebuah tempat bernama Sendang Lawean.
Saat ini dia masih tidak sadarkan diri. Kenapa Nyai Lawe membawa Laras? Apa tujuannya? Aku merasa semakin tidak berdaya dengan informasi ini. Sari menatapku sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam sebelum menjelaskan. Dulu ada sebuah Tra bernama Sukmajati. Tra ini memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Kemampuan itu hanya bisa diwarisi oleh mereka yang memiliki satu darah. Aku merasakan tubuhku menegang, kata-katanya seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku menoleh ke arah Reza yang wajahnya kini pucat pasi. Sukmajati? Gumam Reza lebih kepada dirinya sendiri. Keluargamu tahu soal ini, Sa? Reza menggeleng pelan, masih dalam keterkejutan. Aku nggak tahuan. Tapi Simbaku memang memakai nama belakang itu, Sukmajati. Tapi nama itu tidak pernah diteruskan ke keturunan selanjutnya. Kami tidak pernah membicarakan soal ini di keluarga. Nyai Lawe mengetahui hal itu. Itulah sebabnya dia mengincar Laras. Kemampuan khusus dari Tra Sukmajati adalah kunci bagi rencana besar Nyai Lawe. Mbak Hari akhirnya membuka suara, suaranya terdengar serak. Apa rencana besar itu? Mengapa Laras? Apa hubungannya dengan semua ini? Sari menoleh perlahan, ekspresi wajahnya tetap tenang meski matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Aku mendengar pembicaraan itu di tempat Laras sekarang berada. Di dimensi lain Sendang Lawean, Nyai Lawe berbicara dengan 3 orang anak buahnya, Narakawu, Kijangah, dan Nyi Rondo. Aku menyipitkan mata mencoba mengingat nama-nama itu. Sebelumnya aku tidak pernah mendengar tentang mereka. Tapi jika mereka adalah anak buah Nyai Lawe, mereka pasti bukan sosok sembarangan. Berarti orang yang menculik Laras itu adalah salah satu dari mereka. Benar. Dia adalah Narakawu, siluman serigala yang mendapatkan perintah dari Nyai Lawe untuk menculik Laras. Tanganku mengepal erat menyimpan nama itu di kepalaku untuk membalasnya nanti. Lalu apa yang akan mereka lakukan pada Laras? Mereka membahas sebuah ilmu. Ilmu yang hanya bisa digunakan oleh Tra Sukmajati bernama Manunggaling Sukmajati. Manunggaling Sukmajati? Pendopo menjadi senyap, bahkan suara angin yang biasanya menyusup lewat jendela terasa hening. Seolah dunia berhenti mendengarkan. Sari melanjutkan, suaranya penuh kehati-hatian. Seperti namanya, Manunggal berarti bersatu dan Sukmajati berarti jiwa sejati. Ilmu ini memungkinkan penyatuan jiwa-jiwa yang memiliki hubungan darah, bahkan hingga menghidupkan kembali arwah melalui tubuh yang memiliki darah yang sama. Kata-katanya menghantam kami seperti gelombang pasang. Aku menoleh ke arah Mbah Arya lalu kembali menatap Sari. Tapi dia bilang, ilmu ini hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki darah yang sama. Kalau begitu Laras dan Nyai Lawe. Sari mengangguk, matanya menatap langsung ke arahku seolah menantangku untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Benar. Aku juga baru menyadarinya darah mereka sama, karena itu Laras menjadi target. Kuncoro yang sejak tadi diam akhirnya bicara, nadanya pelan namun tegas. Kalau begitu, berarti Nyai Lawe buyutnya Reza, karena dia sepupunya Laras. Reza langsung menjenggut jambang Kuncoro seraya berucap dengan nada sedikit ditekan. Aku tidak mau punya hubungan apapun sama Nyai Lawe. Aku tidak peduli kalau darahku sama. Mbah Arya tiba-tiba menyentil telinga keduanya, membuat Kuncoro sedikit meringis dan Reza terdiam. Kalian jangan ribut dulu, dengar baik-baik apa yang Sari katakan. Kami kembali menatap Sari menunggu penjelasan selanjutnya sebelum nantinya mengambil tindakan. Apa yang akan terjadi jika ilmu itu berhasil digunakan? Kemungkinan besar Nyai Lawe akan menggunakan tubuh Laras untuk menyatukan jiwanya. Dengan tubuh itu dia bisa hidup di alam manusia maupun alam gaib tanpa perlu khawatir lagi. Terlebih lagi saat ini patung jiwa miliknya hanya tersisa 3. Mungkin cara ini juga untuk dirinya mengantisipasi apabila semua patungnya hancur. Jadi jiwa Laras akan tergantikan oleh Nyai Lawe.
Sari mengangguk. Aku mengepalkan tangan erat. Rasa marah dan tidak berdaya bercampur menjadi satu. Reza yang duduk di sebelahku juga terlihat sama tegangnya. Laras tidak akan aku biarkan jadi korban. Aku juga. Di mana tepatnya lokasi sendal lawean? Kita harus segera menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Kalian tidak bisa langsung ke sana. Tempat itu bukan sembarang tempat. Di alam sendang lawean, Nyai Lawe memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih besar daripada di alam manusia. Dia berkuasa penuh di sana. Kalian juga tidak akan bisa menggunakan seluruh kemampuan kalian di sana. Jika kalian masuk begitu saja, itu sama saja bunuh diri. Pernyataan Sari membuat kami semua terdiam. Nyai Lawe dengan kekuatan biasanya saja sudah menjadi ancaman besar, apalagi jika kekuatannya berlipat ganda. Aku menunduk mencoba berpikir lebih jernih, tapi sulit rasanya menemukan jalan keluar tanpa kehadiran Mahendra. Terus kita harus apa? Gak mungkin kita biarkan itu terjadi begitu saja. Sari menatap kami lalu berbicara lagi. Ilmu Manunggaling Sukmajati tidak hanya membutuhkan darah keturunan. Ilmu itu juga memerlukan 3 syarat perantara untuk bisa digunakan. Syarat perantara apa? Kalung Jatiningsih, Raja Sukmajati, dan darah anak gadis yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Tanpa syarat itu, ilmu Manunggaling Sukmajati tidak akan berhasil. Jika kalian bisa mengamankan syarat itu lebih dulu, kalian bisa menghentikan rencana Nyai Lawe. Aku merasakan secerca harapan meski samar. Di mana kamu bisa menemukannya? Dari pembicaraannya aku dengar, kalung Jatiningsih berada di tangan salah satu darah keturunan Sukmajati. Itu berarti Tapi aku nggak pernah tahu soal kalung itu. Ya bukan kamu juga Tosya. Siapa tahu Simbamu tahu soal kalung itu. Iya juga sih. Biar nanti aku tanyakan pada Simbaku. Aku kembali berpaling pada Sari, sedikit merasa tenang karena kami masih memiliki harapan untuk menggagalkan Manunggaling Sukmajati dan menyelamatkan Laras. Lalu di mana Raja Sukmajati dan anak itu berada? Raja Sukmajati berada di sebuah desa yang dipimpin oleh Tra yang berakar dari sekte Tantra Kiri. Desa itu terletak di kaki Gunung Semeru. Jika kalian ingin menghentikan Nyai Lawe, kalian fokus saja mendapatkan 2 benda ini. Tidak perlu memikirkan anak yang lahir pada malam Jumat Kliwon dan menghancurkan sisa patung jiwanya. Itu akan melemahkan dia secara signifikan. Untuk lokasi patung jiwa kami sudah mengetahuinya dan akan segera bergerak. Mereka sudah memindahkannya di satu tempat. Maksud kamu? Mereka sudah memindahkannya di satu tempat, di sebuah desa bernama Sendang Jati. Semua warganya adalah pemuja Nyai Lawe. Letaknya berada di timur Pulau Jawa. Aku menghela nafas lega. Aku pikir kami harus mencari lagi lokasi itu. Dengan berada di satu tempat itu justru akan lebih mudah untuk kami menghancurkannya. Namun aku tahu para warga desa itu tidak akan tinggal diam, jadi kami harus tetap berhati-hati. Sari berhenti berbicara, wajahnya tampak cemas. Aku harus kembali sekarang. Aku perlu menjaga tubuh Laras agar bisa bertahan sampai kalian menyelesaikan ini. Jangan buang-buang waktu. Semakin lama kalian menunda, semakin besar resiko nyawa Laras. Kami hanya bisa mengangguk. Dalam sekejap sosok Sari berubah menjadi asap putih yang perlahan-lahan memudar hingga menghilang. Aku menoleh ke arah Baharia, Reza, dan Kuncoro. Kami semua saling tatap, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Desa di kaki Gunung Semeru yang dipimpin oleh Tra penganut sekte Tantra Kiri. Suara Baharia terdengar seperti bicara pada dirinya sendiri. Lalu ia mendongak menatapku. Tidak salah lagi, Tra itu adalah Tra yang dulu pernah berurusan dengan Tra Wisanggeni di desa Banyurese. Tra Wisanggeni? Aku merasa seperti ada sesuatu yang familiar dengan nama itu. Baharia berdiri perlahan memandang kami dengan tatapan penuh keyakinan.
Baik, kita akan mulai perjalanan ini besok pagi. Bersiaplah. Malam itu kami tahu jalannya harus kami tempuh akan penuh bahaya, tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan membiarkan Laras jatuh ke tangan Nyai Lawe, apapun yang terjadi. Sendang Tirta Kahuripan, aku duduk di sudut belakang bis kota yang berderak pelan. Hanya ditemani suara mesin tua dan rem berdecit saat bis melewati tikungan tajam. Di tanganku tergenggam erat gantungan kunci berbentuk pedang kecil. Candraloka, pusaka warisan keluarga yang kini dalam wujud tersembunyinya. Sementara itu, secari kertas lusuh dengan aksara Jawa dari Eyang Sena aku simpan di saku dada jaketku. Petunjuk itu adalah satu-satunya arahan menuju tempat yang ditakdirkan menjadi ujian bagiku, Sendang Tirta Kahuripan. Di dalam bis, suasana sunyi dan dingin, penumpang hanya sepasang suami istri di deretan depan. Sopir tua dengan pandangan kosong dan kenek yang duduk sambil memainkan rokoknya. Lampu kabin bis berkedip-kedip membuat bayangan-bayangan bergerak di dinding kaca jendela. Di luar hanya ada gelap yang membungkus jalan, seolah dunia lain sedang menunggu kami di ujung perjalanan ini. Pandangan mataku menatap tajam keluar jendela. Rimbunan pohon yang tabak seperti siluet hitam berdiri diam. Tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang ganjil dari hutan yang kami lewati. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang semakin liar sejak kami memasuki jalanan yang sunyi ini. Kegelapan di luar jendela terasa seperti menyelimutiku, mengintai setiap gerak-geriku. Ini jalanku. Gumamku dalam hati menguatkan diriku untuk menghadapi segala yang menunggu di depan. Saat bis berada tepat di tengah jalan yang membelah hutan gelap ini, aku segera memberi isyarat pada kenek bis. Ini tujuanku. Tolong berhenti di sini, Pak. Semua mata dalam bis langsung tertuju kepadaku. Kenek menoleh dengan alis terangkat. Mungkin tidak menyangka kalau aku meminta turun di hutan yang terkenal dengan keangkerannya ini. Mas yakin mau turun di sini? Tempat ini... Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan peringatan yang tidak terucap. Aku mengangguk menunjukkan kalau ini benar tujuanku. Iya, saya yakin ini tujuan saya, Pak. Kenek itu tertegun. Ia menoleh ke arah sopir yang juga mengerutkan dahi, lalu menginjak rem dan menghentikan bis dengan enggan. Mas, kalau cuma iseng mending jangan. Orang-orang sini bilang hutan ini angker. Banyak yang gak balik kalau masuk ke sana. Tidak, Pak. Saya benar ingin turun di sini. Saya ada sedikit urusan di hutan ini. Kenek memandangku dengan tatapan bingung bercampur iba. Aku dapat melihat ada rasa takut di matanya. Mungkin menganggapku bukan manusia. Semoga sampean selamat, Mas. Saat kakiku menginjak tanah, angin dingin menerpa wajahku. Bis segera melaju pergi meninggalkan debu dan suara gemertak ban di atas jalanan kerikil. Aku berdiri di pinggir jalan dikelilingi bayangan-bayangan pohon yang menjulang tinggi. Sendirian di tengah gelap. Aku menarik nafas panjang mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang perlahan menyelimuti pikiranku. Angin malam berhembus dingin membawa bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Aku merapatkan jaketku sambil memandang ke depan, ke arah jalan setapak yang menuju hutan. Suara gagak bersahutan di kejauhan memberi salam kedatangan yang terasa tidak bersahabat. Di sekitarku ranting-ranting pohon besar menjulur seperti tangan kurus yang ingin merengkuhku. Hutan ini tidak seperti tempat biasa, ia hidup. Aku melangkah pelan di atas tanah yang lembab. Setiap jejakku disertai suara gemerisik dedaunan kering. Sekali waktu ranting patah di kejauhan membuatku berhenti dan menajamkan pendengaran. Tidak ada yang terlihat, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Berani datang ke tempat ini sendirian. Suara kecil dalam benakku menggoda, namun aku tidak datang tanpa alasan. Amanat Eyang Sena masih membayangi pikiranku. Langkahku masih dalam menembus hutan. Pepohonan semakin rapat menghalangi sedikit cahaya bulan yang mencoba menerangi jalanku. Suasana semakin gelap dan sunyi, tetapi setiap langkah terasa seperti dihantui. Aku menghentikan langkahku. Suara ranting patah terdengar dari arah kananku. Aku menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayang-bayang pepohonan yang bergoyang pelan. Siapa di sana?
Aku berusaha menutupi rasa gugup. Tidak ada jawaban, hanya ada suara angin yang menderu pelan. Aku melanjutkan langkahku dengan hati-hati, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, mengikuti setiap gerakanku. Aku mencoba mengabaikan rasa gelisah yang mulai merayap di punggungku. Ini hanya hutan. Aku harus tetap fokus. Namun langkah-langkah kecil di belakangku terdengar samar. Tidak lagi ragu, aku berhenti dan berbalik cepat, tapi lagi-lagi hanya kegelapan yang menyambut. Aku tahu ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa begitu nyata. Beberapa meter kemudian, jalan setapak yang aku lewati mulai berubah. Tanah terasa lebih licin, udara menjadi lebih dingin, dan bau aneh seperti dupa menyelinap melalui hidungku. Di antara suara ranting patah dan dedaunannya bergesekan, aku mendengar suara samar-samar seperti bisikan. Mahendra. Aku berhenti, suara itu terdengar dari kejauhan, tetapi aku yakin itu bukan imajinasiku. Aku menoleh ke segala arah mencoba mencari sumber suara tersebut. Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Tidak ada jawaban, hanya bisikan itu yang semakin jelas menyebutkan namaku berulang-ulang. Aku melangkah semakin dalam ke hutan yang terasa semakin menyesakan. Bau tanah basah bercampur aroma anjir samar memenuhi udara, sementara suara burung malam terdengar seperti peringatan untuk menjauh. Bayangan pepohonan yang menjulang seperti memerangkapku, tapi aku terus maju. Tiba-tiba langkahku terhenti di depan. Aku melihat sesuatu yang membuatku waspada. Seekor ular kobra besar terjerat dalam kawat berduri yang tampak berkarat. Jebakan buatan manusia yang dirancang untuk memburu hewan liar. Ular itu melingkar dengan tubuhnya yang besar, berkilauan oleh sisi kita menggilap. Matanya yang menyala-nyala memandangku penuh ancaman. Setiap kali mencoba bergerak, kawat berduri mencabik kulitnya, membuat ular itu mendesis marah dan kesakitan. Aku berdiri diam beberapa saat mencoba mencerna apa yang aku lihat. Ular ini berbisa. Satu serangan saja bisa membuatku tumbang, pikirku sambil menggenggam erat tas kecilku. Tetapi melihat ular itu meronta dengan jeritan kesakitan, rasa kasihan muncul di hatiku. Namun naluriku juga berbisik agar berhati-hati. Aku merogoh sakuku dan merasakan dinginnya cincin pancasona di jariku. Berjaga-jaga apabila ular itu menggigit atau menyeburkan racunnya. Aku mencoba mendekati ular itu perlahan. Tenang, aku di sini untuk membantumu. Meski aku tahu ular itu tidak bisa mengerti, aku berharap suaraku membawa sedikit ketenangan. Namun sebaliknya, ia mendesis lebih keras, membuka lebar mulutnya dan memperlihatkan taringnya siap menyuntikkan racun mematikan.